Pagi hari di sebuah kota kecil bernama Villisca, Iowa, Amerika Serikat, 10 Juni 1912. Seorang warga bernama Mary Peckham memperhatikan rumah tetangganya, yaitu keluarga Moore. Peckham tidak mendengar adanya aktivitas dari keluarga tersebut yang biasanya sangat ramai oleh suara anak-anak. Ia pun mengetuk pintu rumah tersebut, namun tidak ada jawaban. Ia berusaha untuk membuka pintu namun terkunci. Mary kemudian menghubungi Rose Moore, saudara laki-laki sang pemilik rumah. Namun begitu pintu terbuka, mereka mendapati mayat seluruh anggota keluarga Moore dalam keadaan mengerikan. Pada malam hari sebelumnya, tanggal 9 Juni 1912, keluarga Moore yaitu Josiah Moore 43 tahun, Sarah Moore 39 tahun, dan keempat anak mereka yaitu Herman 11 tahun, Mary 10 tahun, Arthur 7 tahun, dan Paul 5 tahun. Serta dua orang anak perempuan yang ikut menginap di rumah keluarga Moore yaitu Ina Stillinger 8 tahun dan Lena Stillinger 12 tahun. Mereka baru saja pulang dari menghadiri acara Hari Anak di gereja. Tidak ada yang mengira bahwa malam itu akan menjadi malam pembantaian paling mengerikan dalam sejarah Iowa. Seluruh keluarga Moore beserta dua orang anak perempuan yang ikut menginap tewas dibantai seseorang yang tidak dikenal. Pembunuhnya diduga menghabisi keluarga tersebut dengan menggunakan kapak. Malam itu, gadis-gadis yang berkunjung dan keluarga Moore menghadiri gereja Presbyterian di mana mereka berpartisipasi dalam program Hari Anak yang telah dikoordinasikan oleh Sarah. Setelah acara berakhir pada pukul 21.30, keluarga Moore dan Stillinger bersaudara berjalan ke rumah keluarga Moore tiba antara pukul 21.45 dan 10 malam. Pada pukul 7 pagi keesokan harinya, 10 Juni, Mary Peckham, tetangga keluarga Moore, menjadi khawatir setelah dia menyadari bahwa keluarganya tidak keluar untuk melakukan tugas pagi mereka. Peckham mengetuk pintu keluarga Moore. Ketika tidak ada yang menjawab, dia mencoba membuka pintu dan ternyata pintunya terkunci. Peckham kemudian memanggil Rose Moore, saudara laki-laki Josiah. Seperti halnya Peckham, Rose Moore juga tidak menerima tanggapan ketika dia mengetuk pintu rumah dan berteriak. Rose kemudian membuka pintu depan dengan salinan kunci rumahnya. Sementara Peckham berdiri di teras, Rose masuk ke ruang tamu dan membuka pintu kamar tamu, di mana dia menemukan mayat Ina dan Lena Stillinger di tempat tidur. Moore memberitahu Peckham untuk menelepon Henry Hung Horton, petugas keamanan Villisca, yang tiba tak lama kemudian. Penggeledahan Horton di rumah itu mengungkapkan bahwa seluruh keluarga Moore dan dua gadis Stillinger telah dipukuli sampai mati. Pembunuh menggunakan kapak milik Josiah untuk membunuh mereka dan ditemukan kapaknya di ruang tamu tempat Stillinger bersaudara. Diduga pembunuhan itu terjadi antara tengah malam hingga menjelang subuh. Ditemukan dua batang rokok bekas di loteng menunjukkan bahwa si pembunuh dengan sabar menunggu di loteng sampai keluarga Moore dan tamu Stillinger tertidur. Pembunuh memulai aksinya dengan menghabisi nyawa ayah dan ibu, kemudian keempat anak mereka, dan dua orang anak perempuan yang tertidur di kamar tamu. Kondisi mayat paling mengenaskan adalah sang ayah yang dikapak di bagian kepala hingga bola matanya hilang. Diduga semua korban dibantai dalam keadaan tertidur, kecuali Lena yang diperkirakan terbangun dan sempat melakukan perlawanan pada pembunuh. Ini bisa dilihat dari bekas luka di lengannya yang menunjukkan tanda perlawanan. Lena juga ditemukan agak jauh dari tempat tidurnya. Selain itu juga ada hal mengerikan yang dilakukan oleh sang pembunuh, yaitu menutupi semua jendela yang ada di rumah tersebut dengan kain. Entah apa maksud dari pembunuh tersebut melakukan hal itu. Kemungkinan agar tidak ada orang yang melihat dari luar. Penyelidik mengungkap bahwa semua korban kecuali Lena Stillinger telah tertidur ketika dibunuh. Mereka mengira dia sudah bangun dan mencoba melawan karena dia ditemukan tergeletak bersilang di tempat tidur dan dengan luka defensif di lengannya. Baju tidur Lena didorong ke pinggangnya dan dia tidak mengenakan pakaian dalam, yang mengarah ke spekulasi penegak hukum bahwa si pembunuh melecehkannya secara seksual atau berusaha melakukannya. Kasus pembantaian Villisca Axe Murder House ini hingga hari ini masih menyimpan misteri dan ikut terkubur bersama dengan para korban pembantaian di malam kelabu itu. Tidak ada satupun orang yang dituntut atas peristiwa ini. Walaupun terdapat beberapa nama yang dicurigai sebagai dalang dari pembantaian mengerikan ini. Mereka antara lain adalah Pendeta George Kelly, Frank F. Jones, William Mansfield.
Pendeta George Kelly adalah seorang menteri perjalanan kelahiran Inggris. Kelly digambarkan aneh dan dilaporkan mengalami gangguan mental saat remaja. Ia pernah dituduh mengintip dan beberapa kali meminta wanita dan gadis muda untuk berpose telanjang untuknya. Pada tanggal 8 Juni 1912, ia datang ke Villisca untuk mengajar di kebaktian Hari Anak yang dihadiri keluarga Moore pada tanggal 9 Juni 1912. Dia meninggalkan kota antara pukul 5 dan 5.30. Beberapa jam sebelumnya mayat-mayat itu ditemukan. Pendeta Kelly telah mengakui pembunuhan di pengadilan, tetapi pengadilan tidak mempercayai pengakuannya. Dalam minggu-minggu berikutnya, dia menunjukkan ketertarikan pada kasus ini dan menulis banyak surat kepada polisi, penyelidik, dan keluarga almarhum. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan polisi kembali memeriksa pendeta Kelly tentang pembunuhan itu. Kelly menjawab dengan sangat rinci dan mengaku telah mendengar suara dan mungkin menyaksikan pembunuhan itu. Tapi karena penyakit mentalnya membuat pihak berwenang mempertanyakan apakah dia mengetahui detailnya karena telah melakukan pembunuhan atau hanya mengada-ngada. Pada tahun 1914, 2 tahun setelah pembunuhan, Kelly ditangkap karena mengirimkan materi cabul melalui pos. Dia dikirim ke rumah sakit St. Elizabeth, Rumah Sakit Jiwa Nasional di Washington DC. Penyelidik berspekulasi lagi bahwa Kelly bisa saja menjadi pembunuh keluarga Moore. Namun karena tidak ada bukti yang kuat, akhirnya Kelly dibebaskan. Tersangka kedua adalah Frank F. Jones, seorang pengusaha kaya dan juga seorang senator negara yang sering terlibat dalam politik. Josiah Moore pernah bekerja dengan Frank F. Jones, tapi kemudian berhenti untuk membuka usahanya sendiri. Jones dan Josiah pun sering bersaing dalam bisnis. Diketahui juga bahwa Josiah pernah berselingkuh dengan putri senator Jones ini, sehingga membangkitkan kecurigaan yang besar terhadap Jones atas terjadinya kasus ini. Tersangka selanjutnya adalah William Mansfield. Dia baru saja dibebaskan dari penjara dan dikenal memiliki asosiasi dengan penjahat lainnya. Mansfield menjadi tersangka sebagai pembunuh istri dan bayi perempuannya dengan kapak di Blue Island pada 1914. Pembunuhan di Villisca sangat mirip dengan pembunuhan yang telah dia lakukan beberapa tahun silam. Ada rumor yang mengatakan bahwa Mansfield bekerja untuk Frank F. Jones. Pembunuhan kapak serupa juga terjadi di Colorado dan Kansas City, di mana Mansfield diketahui tengah berada di kota tersebut. Namun lagi-lagi tidak ada bukti yang kuat untuk memecahkan siapa dalang di balik peristiwa ini. Hingga akhirnya kasus ini ditutup hingga sekarang. Rumah Villisca ini awalnya dibangun pada tahun 1868. Dan telah menjadi milik keluarga Moore pada tahun 1903. Sejak pembunuhan, kepemilikan rumah ini telah berpindah tangan beberapa kali. Pemilik terakhir adalah Martha Link dan Darwin pada tahun 1994 dan telah beberapa kali merenovasi rumah tersebut, tapi tidak merubah bangunan aslinya. Hanya saja rumah tersebut tidak pernah mereka tinggali. Rumah tersebut saat ini menjadi rumah yang sering dikunjungi para turis dan sering dijadikan tempat berkunjung bagi orang-orang yang penasaran dengan keadaan rumah pasca pembunuhan misterius itu terjadi. Bahkan menurut Darwin dan Martha, aktivitas paranormal sering terjadi dalam rumah tersebut. Misalnya sesekali terdengar tangisan anak-anak, suara-suara aneh, dan kejadian-kejadian aneh lainnya. Dan sekian dari kisah ini. Nantikan kisah selanjutnya di Teguh Story Channel. Dan jangan lupa nyalakan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.